Saya nggak perlu ngejek-ngejek, terus mengatakan saya nggak takut, kalau butuh backup yang lebih besar kita backup, nggak perlu. Contoh tuh Pablo tuh kan, udah minta maaf juga kan, udah merendahkan diri sendiri rendah-rendahnya dengan alasan kalau mau damai gitu ya. Dan saya nggak peduli. Aduh, udahlah. Cari uang, curah uang. Yang gini-gini mah nggak dapat uang, nggak ada yang bayar juga kan. Polemik tak berujung antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti nampaknya akan segera mencapai babak akhir. Pasalnya, upaya keras dan itikat baik Novi untuk mencari titik temu akhirnya berhasil mengetuk pintu hati Farhad Abbas. Tak tanggung-tanggung, kedua belah pihak bahkan dikabarkan akan segera bertemu pekan ini guna membicarakan kesepakatan perdamaian. Namun mirisnya, hal yang sama tampak belum bisa tercapai dalam perseteruan lain Farhad Abbas dalam kasus ini. Seperti diketahui, selama membela Agus Salim, Farhad tidak ada habisnya mendapatkan perlawanan dari sederet pihak. Sampai-sampai berbagai macam laporan pun tak mampu dihindari. Seperti dengan Denny Sumargo contohnya, berawal dari aksi sindir-menyindir di media sosial, kedua belah pihak kini terlibat dalam aksi saling lapor. Di mana Farhad melaporkan Denny Sumargo atas tudingan diskriminasi ras, sedangkan Denny Sumargo melayangkan laporan atas dugaan pengancaman. Lantas, benarkah kisruh ini sampai membuat keluarga kedua belah pihak akan dimintai keterangan polisi? Serta, apa pula alasan Farhad Abbas tidak hadir secara langsung dalam pemeriksaan beberapa waktu lalu? Jadwal yang dipanggil itu kan adalah pelapor. Saya pelapor, harusnya kan saya yang pertama diperiksa. Tapi waktu itu kita kan dari kantor yang membuat laporan dan tim. Tertulis itu namanya Rizaldi. Jadi Rizaldi yang hadir, antisipasi jika waktu yang cukup. Tapi ternyata Rizaldi diperiksa 5 jam. Dan kebetulan jam 9 pagi tadi saya menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Balai Bandung, di mana kita melakukan sidang pemeriksaan setempat, ya, di mana di daerah Padalarang, kota Baru Pariangan, hakim hadiri acara kita untuk sidang pemeriksaan setempat. Kita serius akan proses hukum sampai berjalan proses hukumnya gitu. Kita akan serius kalau memang terbukti ya dari alat bukti dan pemeriksaan saksi-saksinya, kalau memang Denny Sumargo telah memenuhi unsur dugaan tindak pidana yang kita laporin, tentu akan naik, perkaranya akan naik sidik gitu. Ya seputar penghinaan, seputar ujaran kebencian dan permusuhan, muatannya yang dalam kata-kata ini, kita ini orang Makassar itu ya. Saya nggak perlu ngejek-ngejek, terus mengatakan saya nggak takut, saya akan hadapi, kalau butuh backup yang lebih besar kita backup, nggak perlu. Aku hanya fokus di kalimat aku Makassar, kamu mana pedang, mana pencabut, pokoknya fokus di situ aja. Menariknya, dalam kesempatan yang sama, Farhad Abbas sempat pula memberikan sentilan pedas kepada Denny Sumargo, di mana ia meminta Denny Sumargo untuk mengikuti langkah Pablo Benua yang sudah terlebih dulu meminta maaf kepada Farhad. Apalagi, Pablo Benua sampai mengatakan dirinya siap merendahkan hati serendah-rendahnya. Contoh tuh Pablo tuh kan, udah minta maaf juga kan, udah merendahkan diri sendiri rendah-rendahnya dengan alasan kalau mau damai gitu ya. Dan saya nggak peduli, mau maaf, minta maaf juga nggak peduli gitu. Kalau kamu sadar bahwa perbuatan kamu sadar bahwa kamu itu salah, menghina saya, mengganggu saya bekerja sebagai pengejar pembela kaum lemah, ya alhamdulillah saya nggak laporin lagi. Saya bisa cabut laporan saya. Tapi kalau kalian masih
petenteng-tenteng nyerang-nyerang pribadi dan mempermalukan saya hajar. Hajarnya hukum jamin rakyat itu masih diserahkan pada hukum ya. Catat yang sampai semua ngelaporin saya dengan kalimat hajar ini ya. Saya bersedia merendahkan hati saya serendah-rendahnya jika perkara tersebut, konflik tersebut bisa selesai. Saya bersedia untuk merendahkan hati saya serendah-rendahnya jika terjadi perdamaian antara Farhad Abbas dengan atau kubu Agus dengan kubunya Novi, dan itu berhasil dilakukan oleh Farhad Abbas. Perseteruan panas Farhad Abbas dan Denny Sumargo yang terjadi belakangan ini memang telah mencuri perhatian jutaan pasang mata. Bukan sekedar dari masyarakat, konflik itu rupanya sampai pula ke telinga advokat Rasman Arif Nasution. Sontak, pengacara asal Sumatera Utara itu pun menyuarakan komentarnya terkait hal itu, di mana ia mengaku hanya bisa geleng-geleng kepala menyaksikan sikap dan perilaku Farhad Abbas yang sedari dulu tak kunjung berubah. Tidak hanya itu, Rasman pun menilai Farhad sebagai orang yang tidak tahu terima kasih. Mengingat Farhad tidak pernah membalas budi terhadap Rasman yang dulu pernah membelanya dalam kisruh dengan Ahmad Dhani. Lantas, seperti apa tanggapan Farhad Abbas terkait ucapan yang dituturkan Rasman Arif Nasution? Saudara RAN ini dulu pernah jadi pengacara, membantu saya cuman 1 kali sidang dalam perkara Ahmad Dhani. 1 kali sidang saksi. 1 kali doang karena dia ingin ngetop. Ingin membantu, nggak bayar, gratis ya. Habis itu cara bertanyanya kurang bagus, malah bisa memberatkan saya. Habis itu nggak dipakai-pakai sama saya. Bro, pernah ya bantu Farhad Abbas? Pernah. Terus saudara saya Krisnamurti ngomong, langsung dia telepon katanya Farhad Abbas. Bro, itu ternyata Rasman pernah bantu bro. Iya. Wah, segitunya ya. Bayangin ya, itu kasus 2015 akhir. Saya itu ribut sama Ahmad Dhani di persidangan itu. Dan kita nggak pernah dibayar 1 rupiah pun. Jadi yang berjasa itu terhadap Farhad itu saya. Dia nggak ada jasa sama saya. Kalau dia bilang dia berjasa, jasa apa? Jasa apa Farhad sama saya? Coba tanya dia. Saya yang banyak jasa sama dia. Kalau bukan saya mendamaikan dengan Evi Saharudin, waktu dilaporkan kasus penipuan 1,4 miliar dan damai, dia bayar, dia kembalikan uangnya 800 juta. Ya. Kalau bukan gara-gara saya. Ada semua rekaman pembicaraan sampai sedih-sedih minta tolong semua, bahkan mau bayar saya, mau ngasih saya uang 50 juta lengkap semua ada ya. Jadi tolong sama saya jangan sombong, nanti masuk neraka. Karena kalau orang klien atau orang yang pernah saya bantu itu tidak melawan saya, nanti jadi berdosa dia. Saya nggak usah bicara di hukum lah, berdosa. Bagaimana ciri-ciri dosa? Ya nanti akan selalu punya kena masalah dan berpersoalan dengan hukum. Dan orang-orang nanti nggak akan percaya lagi. Karena yang kalian lawannya adalah Farhad Abbas. Orang yang pernah membantumu, yang menyelamatkan kamu dari penjara. Saya agak heran juga. Kok FA ini suka melaporkan orang. Terakhir ini banyak banget yang dilaporin sama dia. Tapi dia juga dilaporin. Saya nggak paham ya, kok saya menduga apakah ini cara untuk membuat kita eksis selalu di media. Kalau itu terjadi menurut saya kurang elok. Tapi mudah-mudahan tidak lah. Tapi kalau saya tidak lakukan itu. Yang saya tahu, saya bekerja sesuai dengan kemampuan saya. Kira-kira. Makanya saya marah sekali sama Rasman RAN itu. Kenapa? Udah dibantu ya. Seperti gitu. Ini ibaratnya nih kalau kita menolong ular yang kejepit, habis dibantu kejepit, akhirnya kita yang mau digigit kan gara-gara soal itu. Sudahlah. Ini saya katakan ya, pembela kaum lemah itu tidak banyak orang, hanya beberapa orang dan tim kami gitu. Kalau kalian kan pengacara yang dibayar-bayar, kalau kita pembela kaum yang lemah. Oke. Jadi Bang, hanya Farhad Abbas yang bisa menyelamatkan dan membuat kamu. Saya tahu rekam jejak kalian. Selain dengan Denny Sumargo dan Rasman Arif Nasution, Farhad Abbas kini tengah berseteru pula dengan Ketua Umum Barisan Advokat Bersatu,
Herwanto Nurmansyah. Tak main-main, Herwanto Nurmansyah bahkan sudah resmi melaporkan Farhad Abbas ke Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia alias PERADI yang dikepalai oleh Otto Hasibuan. Lantaran dirinya menilai Farhad Abbas sudah melakukan pelanggaran kode etik selama berkarir sebagai advokat. Contohnya, Herwanto menganggap Farhad kerap kali dengan sengaja membagikan unggahan media sosial yang memancing perpecahan atau pro dan kontra. Hadirnya laporan ini sungguh sangat mengejutkan. Pasalnya, sebelum berseteru dan memiliki pendapat yang berseberangan dalam kasus Agus Salim, Farhad dan Herwanto sempat bersatu membela Saka Tatal di kasus Vina. Lantas, seperti apakah Farhad menyikapi laporan yang dilayangkan Herwanto ke kantor PERADI? Aduh, udahlah. Cari uang, curah uang. Yang gini-gini mah nggak dapat uang, nggak ada yang bayar juga kan? Ya kalau menang, nanti kalau kalah sama gue malu nanti, malu. Dan ingat ya, lu ganggu gue, mau ngancam-ngancam laporin gue ke PERADI, saya laporin polisi kamu nanti, saya laporin kamu, biar sampai mewek. Kalau ini mereka nggak ngerti nih, hanya main-main mau bikin sensasi gitu. Gimana ya, udah nggak dipakai sama Nopi, nggak dipakai sama ini, apalagi ya, jadi ngarang-ngarang gitu kan. Kenapa gak sekalian jadi pengacara patung pancoran aja di sana, biar patung pancoran itu di sana nggak kesepian ditemani pengacara-pengacara yang kurang kerjaan. Habis itu patung pancoran sana laporin lagi saya ke PERADI gitu kan, betul nggak? Kurang kerjaan, yang ngasih kuasa siapa? Patung pancoran, oke? Mau tau nggak gaya patung pancoran? Yang pertama ini ya, jujur aja ini Farhad Abbas, ya Farhad Abbas, karena memang dari pertama ketika saya juga mendukung Nopi ya, dia WA saya tuh, dia WA saya. Nah, ketika dia WA saya pikir udahlah biasa aja ya. Nah kemudian yang sangat mengejutkan ternyata dia mengatakan tidak ingin berteman lagi dengan saya. Saya sih sebenarnya jujur aja nggak berteman juga nggak jadi masalah, Cuman maksud saya kita tetap menjaga etika kita gitu loh. Saya pun nggak WA-WA sama dia nggak jadi masalah juga. Tetapi sekali lagi saya menginginkan bahwa ketika kita berseberangan, ya kan kalau kita berseberangan pasti kenal. Saya sama RD Lau juga kenal, ya kan, sama Farhad kenal, sama Krishna kenal. Tetapi ketika kita berhadapan, berlawanan, ya tetap kita menjunjung tinggi kode etik kita. Jangan sampai maunya seperti sekarang di blog nih saya. Kita advokat haruslah menjunjung tinggi kehormatan profesi. Jangan sampai ibaratnya dalam perjalanan ada nggak sepaham di blog. Apalagi dia pasang status nih. Ini kan salah satu pasang status nih kan statusnya nggak bagus gitu kan. Ini kebetulan saya kan pakai begini nih. Lihat nih, coba statusnya Farhad. Itu menjadi salah satu pelanggaran kode etik juga, Bang. Ya iya, saya tidak melihat dari sudut pandang pidana ya, tapi etik. Nah, etika ini coba. Di story WA ya, Bang? Ya? Story WA. Iya, di story WA. Nah, jadi kan maksud saya begini, jangan kayak begitulah gitu kan. Saya juga pakai begini kan, saya menyesuaikan juga dengan body saya kan. Kalau body saya kayak cewek ya saya nggak pakai ini kan. Nah, jadi artinya gini loh. Jangan sampai ada lagi statusnya Kasil kan, ini tim sama saya. Dibilang Tarsan segala macam. Maksud saya begini, janganlah ketika kita diberikan kuasa untuk menangani suatu perkara, carilah argumen hukum yang kira-kira bermanfaat untuk kliennya. Jangan sampai mengomentari tentang passionnya, tingkah laku dan sebagainya lah. Saya berharap gini ya, saya berharap advokat yang tidak mampu menjaga harkat dan martabat profesi, tidak mampu menjaga kehormatan advokat, pecat aja udah. Pokoknya bilang sama dia, lu buktiin aja gue melanggar kode etik. Kalau gue nggak terbukti, gue laporin lu. Gue laporin sampai kapok lu, sampai mewek nih. Bikin repot aja berisik. Ini perkara dia bukan lawyer siapa-siapa, tiba-tiba nongol. Ada lawyer ring 1, ring 2, ring 3, ring tinju apa? Nggak ada lawyer kayak gitu, makin besar, yang ada makin kecil. Suruh aja, kalau hanya ke PERADI itu kurang, lu gugat gue 10 triliun ya. 10 triliun gugat Farhad Abbas ya. Supaya ada kerjaan ya. Kan lu pengen kelihatan sama keluarga lu sidang kan, ya udah itu aja. Gua saranin gugat Farhad 10 triliun.
Bang, katanya menantang Herwan. Iya, supaya dia ada sibuk pakai apa itu bajunya yang ada tali-talinya itu. Untuk mantan teman saya ini, jadi hari ini saya sempat-sempatkan sama tim ini agar bisa ya teman kita ini, mantan teman kita ini bisa dipanggil ya kalau seandainya memang ternyata terdapat nanti ketika disidangkan ya cukup beralasan untuk diambil tindakan ya kita serahkan kepada Dewan Kehormatan ya. Tapi cuma sekali lagi saya mendorong Dewan Kehormatan mengambil tindakan tegas ya. Kalau kira-kira memang ini bisa mencemarkan nama baik profesi, udah jangan ragu-ragu, pecat aja, jangan ragu-ragu karena masih banyak calon-calon advokat yang mau jadi advokat. Jadi jangan pertahankan advokat yang kira-kira bisa merusak kehormatan profesi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.